Video ini kami persembahkan untuk kalian semua yang menyaksikan video kami. Semoga dapat menambah wawasan ya. Jangan lupa untuk like dan tonton sampai akhir. Hai guys, aku Audia. Di sini aku mau jelasin sama kalian tentang apa sih itu cipta, rasa, dan karsa. Nah, jadi karsa adalah sebuah kehendak, kemauan, keinginan, atau harapan yang kokoh dari seseorang. Sedangkan kalau rasa itu mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Selain itu juga, rasa juga dapat diartikan sebagai keadaan senang, sedih, amarah, dan lain sebagainya. Nah, kalau rasa dan karsa ini disatukan, itu akan menciptakan sebuah kebudayaan yang dibuat oleh seseorang. Singkatnya, kehendak seseorang untuk menciptakan sesuatu yang dipadukan dengan rasa akan menciptakan kebudayaan atau karya yang dibuat seseorang atau sekumpulan orang tersebut. Jadi segitu aja ya penjelasan dari aku tentang cipta, rasa, dan karsa. Oke guys, karena tadi aku udah jelasin sama kalian tentang pengertian cipta, rasa, dan karsa, sekarang kita akan dengerin hasil cipta dari rasa dan karsa yang akan dijelasin sama Josephine. Langsung aja yuk Josephine. Terima kasih Audia. Sebelumnya aku Josephine. Kalian tahu nggak sih hasil cipta, rasa, dan karsa manusia itu ada banyak jenisnya? Kali ini aku mau jelasin hasil cipta, rasa, dan karsa manusia dalam bentuk benda. Karya-karya tersebut tentunya memiliki cara pembuatan, faktor kebudayaan, dan fungsi yang berbeda-beda loh. Oke, jadi gitu ya. Tapi bisa minta dijelasin nggak? Maksudnya tuh berbeda yang gimana sih sebenarnya? Jadi gini, kerajinan zaman dahulu dibuat untuk hiasan rumah, sembayang, dan digunakan sebagai alat-alat rumah tangga. Biasanya nilai seninya masih tinggi karena dibuatnya menggunakan tangan, bukan mesin. Ada benda-benda tersebut pula yang diwariskan turun-temurun. Contohnya, alat seni dan hiburan seperti sasando, kenong, dan kolintang. Ada alat-alat rumah tangga seperti lesung yang dihasilkan dari cipta, rasa, dan karsa manusia pada zaman itu loh. Oke, kalau itu kan zaman dulu. Nah, gimana kalau dengan zaman digital yang sekarang ini? Oke, sekarang karya-karya tidak hanya dibatasi berwujud benda, walaupun masih banyak dan beragam. Zaman sekarang manusia mengalami lonjakan teknologi yang begitu pesat, seperti kehadirannya gadget, alat transportasi modern, mesin-mesin industri, alat-alat rumah tangga juga loh. Tidak hanya perkembangan teknologi saja, di dunia maya pun perkembangan budaya juga semakin kompleks karena semua manusia sudah tidak dibatasi ruang dan waktu loh. Itu semua terjadi karena kehadirannya media sosial dan internet. Terus menurut kamu tuh apa sih yang mempengaruhi orang-orang itu membuat hasil karya dari hasil cipta, rasa, dan karsa? Kalau di pesisiran, banyak terdapat hasil kerajinan dari kerang-kerangan, mutiara, dan manik-manik. Jika di kota, umumnya diproduksi untuk dijual kembali, seperti kain tenun, kain batik, alat-alat rumah tangga, serta alat-alat pertanian juga loh. Oke Josephine, thank you banget atas penjelasannya tentang hasil cipta dari rasa dan karsa. Aku berharap teman-teman yang di rumah juga paham dan ngerti sama semua yang udah dijelasin Josephine tadi ya. Nah guys, kalau tadi Josephine udah jelasin sama kalian tentang hasil cipta, rasa, dan karsa dalam bentuk benda, sekarang bakalan ada Sherlita dan Risel yang akan jelasin sama kalian tentang hasil cipta, rasa, dan karsa dalam bentuk lagu atau musik nih. Langsung aja yuk Sherlita dan Risel. Nah, pertama-tama, pada zaman kemerdekaan dahulu, W. Rudolf Supratman menciptakan lagu Indonesia Raya pada tanggal 28 Oktober 1928. Lagu ini diciptakan agar kita cinta tanah air dan mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Tempo yang diambil adalah tempo sedang hingga cepat, maka lagunya bersifat megah dan bersifat semangat. Hai,
sekarang kita bahas lagu di era 1970 sampai 2000. Contoh lagu di era tersebut adalah lagu Cantik dari Katina. Dirilis 1996 silam, lagu Cantik ini punya nuansa melodi yang unik dan juga fusion. Tak hanya gitar rapi, juga sitar alat petik tradisional India, membuat lagu ini makin nikmat didengar. Lagu ini bercerita tentang kecantikan seorang wanita yang membuat kaum Adam terpanah. Lagu ini juga bertempo lambat hingga sedang. Tempo tersebut bersifat lembut dan juga keromantisan. Lagu pada era ini juga sudah maju dari penyebaran melalui televisi, radio, hingga alat musik yang dipakai. Oh gitu. Tapi kan itu tadi lagu-lagunya di zaman 1970 sampai tahun 2000. Nah, kalau lagu-lagu di zaman modern sekarang ini tuh apa aja? Nah, seiring perkembangannya zaman, selera musik setiap orang berkembang dong pastinya. Contoh-contoh lagu zaman sekarang itu kayak To The Moon Ya Pamungkas dan lain-lain. Lagu yang tren di zaman sekarang itu karena valid atau menggambarkan perasaan sang pendengar, enak didengar dan cocok sama selera musik orang-orang di era ini. Nah, orang-orang pada zaman sekarang juga suka lagu-lagu luar loh. Nah, salah satu genre yang tren banget adalah genre K-pop. Yang lagi tren di K-pop itu ada lagunya Dynamite dari BTS. Lagu dengan format lirik full berbahasa Inggris ini memiliki lirik lagu yang positif dengan nuansa ceria menggunakan tempo cepat. Jenis genre yang berkembang itu apa aja sih dan apa aja yang mempengaruhi perkembangan musik dan lagu sekarang ini? Semakin berkembangnya zaman, banyaknya genre yang ada di musik semakin bertambah karena dipengaruhi kondisi dan kebiasaan orang Indonesia, yaitu yang dari awalnya keroncong, lalu lenso, pop, rock, berlanjut elektronika dan budaya barat seperti electro dance music, trap, dubstep, tropical and progressive dance music. Karena perkembangan teknologi, kita bahkan dengan mudah bisa membuat atau memainkan lagu dengan memodalkan satu komputer, microphone recorder, dan sedikit berjiwa seni. Oke, thank you Rizal dan Syarita. Kalian udah jelasin tentang hasil cipta dari Rasa dan Karsa dalam bentuk lagu atau musik. Nah, aku berharap banget teman-teman yang di rumah semuanya tahu dan paham sama yang udah kita berempat jelasin dari tadi, mau tentang pengertian hasil cipta dari Rasa dan Karsa dalam bentuk benda atau dalam bentuk musik. Nah, karena kita berempat sudah selesai menjelaskan semuanya kepada kalian, sekarang udah waktunya kita berempat pamit undur diri dari hadapan kalian, and see you next time guys, bye! Kesimpulan dari aku adalah hasil cipta Rasa dan Karsa yang dimiliki Indonesia berkembang dari masa ke masa, kondisi, budaya, dan kebiasaan yang mengaruhinya. Kita juga harus bisa mengikuti zaman dan menciptakan sesuatu yang membanggakan tanah air Indonesia kita. Kesimpulan dari kami adalah setiap orang bisa menghasilkan cipta, rasa, dan karsa dalam bentuk apapun. Tapi ada beberapa faktor yang mempengaruhinya dalam pembuatan kebudayaan atau karsa tersebut, seperti kondisi sosial maupun letak wilayah dan kebudayaan yang ada di sekitarnya. Eits, jangan pada lupa Subscribe, Like, Share ke teman-teman kalian ya.